Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan guru sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengeksplor raport pendidikan yang baru saja rilis tahun 2024 ini. Baik, langsung saja kita ke materi kita. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan guru sekalian langsung saja klik di pencarian Google raport pendidikan ya. Nanti akan muncul tulisan raport pendidikan seperti ini, dan nanti Bapak Ibu akan diminta login menggunakan akun belajar ID masing-masing. Jadi yang sekarang sudah bisa diakses oleh semua guru ya, rekan-rekan guru sekalian. Kalau dulu itu hanya bisa diakses oleh kepala satuan pendidikan ya. Namun sekarang sudah bisa diakses oleh masing-masing guru yang memiliki akun belajar ID. Nah, langsung saja bagaimana eksplorasi halaman ringkasan platform raport pendidikan. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil login nanti Anda dapat mulai untuk melakukan eksplorasi di halaman ringkasan. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditampilkan halaman ringkasan. Nah, untuk halamannya seperti ini ya. Halaman ringkasan nanti itu terdiri dari detail satuan pendidikan, ringkasan kondisi satuan pendidikan, dan juga indikator prioritas satuan pendidikan. Jadi tampilannya seperti ini nanti. Ada 6 indikator prioritas. Jadi ketika tampilannya nanti seperti ini ya Bapak Ibu, contohnya di sini ada 6 indikator prioritas. Jadi ada ini, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan juga kualitas pembelajaran. Jadi ada 6 indikator prioritas. Namun untuk SMK atau SMA ya, nanti ada 8 indikator prioritasnya. Jadi berbeda dengan pendidikan dasar ya. Baik rekan-rekan guru sekalian, langsung saja kita praktek bagaimana cara mengeksplor raport pendidikan tahun 2024. Pada menu pencarian kita tulis saja raport pendidikan ya, kemendikbud.go.id. Nah, jadi tampilan pertama nanti Bapak Ibu sekalian akan seperti ini. Selamat datang di raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu langsung masuk ke menu masuk sebagai satuan pendidikan atau pemerintah daerah. Baik, kita masuk. Langsung gunakan akun belajar Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika sudah berhasil login, Bapak Ibu sekalian langsung ditampilkan halaman utama yang menampilkan identitas satuan pendidikan masing-masing dan juga ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2024. Nah, di sini dijelaskan ringkasannya. Ini adalah contoh dari sekolahan saya. Nah, dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi SDN bla 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 mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain dari seluruh capaian tahun, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini ada ringkasannya. Terus kita langsung lihat seluruh capaian satuan pendidikan saya. Nah, di sini ada indikator prioritas ya. Jadi tadi kan untuk satuan pendidikan dasar itu indikator prioritasnya ada 6 di sini. Nah, bagaimana cara kita mengeksplor ya? Langsung masuk ke kemampuan literasi. Jadi satu persatu ya Bapak Ibu, pelajari akar masalah tiap
indikator prioritas raport pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mulai dari kemampuan literasi dulu. Nah, silakan Bapak Ibu klik semua menu yang ada pada halaman ini. Yang pertama dimulai dari apa arti capaian saya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dibaca. Cukup dibaca ya Bapak Ibu. Habis itu pelajari akal masalah. Jadi akar masalah dulu kita pelajari. Nah, untuk kemampuan literasi ini nanti akan menampilkan beberapa sub indikator yang perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada. Kita baca setiap sub indikatornya. Seperti tadi, cukup dibaca, diklik, dibuka, dilihat, dibaca, dipahami, dibuka, dibaca dan dipahami, tutup lagi, dan seterusnya. Ada lagi di bawahnya. Baca. Terus lagi indikatornya. Agar memudahkan Bapak Ibu melihat jumlah sub indikator, langsung saja Bapak Ibu lihat sub indikator yang di bawah ini. Jadi ini akan menampilkan semua ya. Jadi lihat, tutup, dilihat lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, saya ini melakukan dengan cara cepat saja. Jadi Bapak Ibu dibuka, dibaca dan dipahami ya. Sebenarnya begitu caranya. Namun pada kesempatan ini saya menjelaskan dengan cara cepatnya saja. Nah, jadi seterusnya lihat sub indikatornya. Nah, setelah semua sub indikator yang ada pada halaman kemampuan literasi tadi sudah diklik dan dilihat, nah, selanjutnya Bapak Ibu ada di sini menu halaman unduh. Jika Bapak Ibu sekalian belum mengunduh raport pendidikan, silahkan unduh dulu seperti ini ya. Unduh raportnya, pilih tahunnya 2024, unduh raport. Jadi otomatis akan terdownload dan tersimpan di komputer atau laptop Bapak Ibu langsung. Kita kembali. Setelah selesai mengunduh, kita kembali. Kita lanjutkan. Nah, pada menu inspirasi cara membenahi kemampuan literasi, di sini Bapak Ibu akan disajikan beberapa inspirasi untuk membenahi kekurangan apa saja pada indikator kemampuan literasi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi di sini ada beberapa inspirasi. Sebagai contoh, dilihat. Habis itu kita lihat materi di PMM. Jadi ini sudah terhubung atau terintegrasi dengan PMM Bapak Ibu masing-masing ya. Ketika Bapak Ibu klik ini, nah dia akan masuk ke PMM. Jadi caranya membenahi itu kita akan
melakukan pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi di sini sudah diberikan rekomendasi untuk membenahi indikator pada raport pendidikan Bapak Ibu yang dianggap kurang. Jadi di sini sudah ada. Misalnya kita contoh di sini, kita klik, tinggal Bapak Ibu pelajari pada PMM Bapak Ibu masing-masing. Misalnya kita penguat literasi SD, pelajari. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Jadi tidak perlu langsung dipelajari Bapak Ibu sebenarnya untuk membenahi inspirasi benahinya ini. Cukup dibuka saja dulu. Jadi kita kembali lagi. Langsung kita ke bawahnya lagi. Membenahi kompetensi membaca teks informasi. Jadi ini tampilannya beda-beda ya. Tapi ketika ada menu-menu ini silahkan Bapak Ibu diklik ya. Inspirasinya dipahami. Habis itu langsung benahi lewat pelatihan mandiri yang ada di PMM seperti tadi ya. Baik, kita kembali lagi. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke menu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini sama ya. Jadi sama, lihat materi di Merdeka Mengajar caranya. Buka pelatihannya, nanti Bapak Ibu silahkan laksanakan pelatihannya, karena di sini saya menampilkan cara yang cepat saja jadi tidak sampai melaksanakan pelatihan. Terus kualitas pembelajaran sama ya Bapak Ibu, caranya masih sama, terintegrasi dengan PMM untuk membenahinya, membenahi manajemen kelas, begitu juga. Terakhir ada kemampuan kepemimpinan instruksional. Nah, selesai ya Bapak Ibu. Jadi begitu caranya Bapak Ibu ya, bagaimana mengeksplor raport pendidikan. Namun ini hanya untuk satu indikator prioritas tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi ke halaman utama. Jadi yang kita laksanakan tadi, kita baru saja mempelajari akar masalah untuk yang indikator prioritasnya kemampuan literasi. Jadi kita lanjutkan ke yang kedua, kemampuan numerasi. Caranya pun masih sama ya Bapak Ibu. Caranya sama seperti kita mempelajari akar masalah yang ada pada indikator kemampuan literasi. Kemampuan numerasi juga begitu caranya ya. Silakan pelajari akar masalah. Tampilannya sama. Bapak Ibu silahkan lihat semua menunya, dari apa arti capaian saya dibaca dan dipahami, sebaran murid. Habis itu masuk ke subindikator yang perlu ditingkatkan. Jadi ini ada 4, berarti baca, pahami ke 4-nya. Itu semua yang nanti subindikator yang ditampilkan ya. Jadi caranya sama Bapak Ibu.
Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru sekalian, cara singkatnya. Nanti diusahakan jangan sampai ada yang ketinggalan untuk Bapak Ibu lakukan, seperti melihat setiap subindikator, mempelajari akar masalahnya, inspirasi cara benahnya, sampai Bapak Ibu membuka ke PMM masing-masingnya. Jadi caranya sama seperti indikator yang pertama tadi. Ketika sudah selesai, kembali lagi ke halaman utama, ringkasan. Jadi nanti dilanjutkan karakter, terus iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan juga kualitas pembelajaran. Jadi begitu Bapak Ibu ya sekalian ya, cara mengeksplor raport pendidikan. Jadi pelajari semua akar masalahnya ya. Nanti ada inspirasi benahnya dibuka sampai ada menemukan pelatihan mandiri yang ada di PMM masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan pada satuan pendidikannya masing-masing. Dan progres ini nanti akan direkap oleh Kemdikbud ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harap melaksanakan di satuan pendidikan masing-masing untuk semua guru ya, semua guru, terutama kepala sekolah, lanjutkan guru. Ya, terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila salah kata pada penyampaian saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.